Episode 72. Angga memeluk erat sang istri enggan untuk melepaskannya. Angga benar-benar merasa tak sanggup didiamkan oleh sang istri, padahal baru juga sehari. Mas awas ih, ucap Sylvia yang tak ingin Angga memeluknya. Angga langsung membalikkan tubuh Sylvia agar menghadapnya. Sayang Mas minta maaf, Mas mengaku salah, Mas menyesal sayang, ucap Angga menyesali perbuatannya kemarin. Sayang dengar Mas, Mas gak sanggup didiamkan sama kamu, Mas gak sanggup jauh dari kamu sayang, ucap Angga lagi menatap manik mata sang istri. Bukannya Mas Angga yang duluan mendianemkan aku, ucap Sylvia sinis, ingin menguji seberapa menyesalnya sang suami. Lia sayang maafkan Mas, jangan diamkan Mas seperti ini, kemarin Mas benar-benar emosi, Mas cemburu melihat kamu diantar oleh Fandi ucap Angga lagi-lagi menyesali telah terbakar emosi kemarin. Aku tuh gak suka ya. Mas Angga tuh main emosi seperti kemarin, Mas Angga tuh harusnya dengerin dulu penjelasan aku dong, aku tuh udah coba nelpon dan ngirim pesan sama Mas, dan asal Mas tahu aku udah berusaha menolak, aku juga sadar akan posisiku sebagai seorang istri Mas, tapi aku pikir lagi kasihan Safira, dia udah kelelahan bila harus menunggu, ucap Sylvia emosi mengingat Angga asal memarahinya kemarin. Lia maafkan Mas sayang, Mas janji tidak akan mengulanginya lagi, ucap Angga memegang kedua tangan Sylvia. Udah lepas Mas, tanganku sakit, ucap Sylvia ingin melepas tangannya dari genggaman Angga. Maafkan Mas dulu sayang, baru Mas akan lepaskan, Mas benar-benar tersiksa kalau kamu masih belum memaafkan Mas, ucap Angga terus menggenggam kedua telapak tangan Sylvia. Ya sudah Lia aku maafkan, sekarang lepas tanganku sakit Mas, ucap Sylvia sinis setelah tangannya dilepaskan Angga. Sylvia berjalan ingin keluar kamar meninggalkan Angga ingin pergi ke kamar Safira namun belum sampai pintu Angga langsung menahan Sylvia dan menggendong membawa tubuhnya ke tempat tidur king size mewah mereka. Mas ngapain sih? Aku mau lihat Vira ke kamarnya takutnya terbangun, ucap Sylvia kaget tiba-tiba Angga menggendongnya dan langsung mengungkungnya. Mas sudah menyuruh Bimina untuk menunggu Safira takut terbangun, ucap Angga. Ya udah aku mau ke dapur dulu kalau begitu, ucap Sylvia beralasan sayang dengar Mas dulu, asal kamu tahu, Mas dari tadi pagi tersiksa menahan rasa rindu Mas dengan susah payah tak bisa berkonsentrasi saat di kantor, semenjak melihat tubuh basahmu bermain di kolam bersama Safira tadi, melihatmu basah begitu membuat junior Mas bereaksi sayang, ucap Angga sembari menatap mata sang istri di bawah kungkungannya. Ditambah melihatmu sekarang memakai dress santai seperti sekarang, membuat ia makin menegang sayang, ucap Angga. Rasain makanya jangan suka emosi gak jelas bikin marah sama kesel istri akhirnya sengsara sendiri, sayang mohon temani Mas sebentar, Mas sudah tak tahan, ucap Angga yang kalut menahan hasratnya sedangkan yang dikungkungnya malah cuek diam saja. Angga tak berani melakukannya sebelum mendapat izin dari sang istri, yang ada nanti istrinya makin marah dan kesal padanya kalau ia main langsung melakukannya. Sayang boleh ya please Mas sudah gak kuat, ucap Angga lagi memelas pada sang istri. Sylvia yang sedang menertawakan sang suami dalam hati, lama-lama tak tega melihat sang suami yang tengah menahan, dan ia ingat akan dosa bila menolak keinginan sang suami. Ya sudah hanya sebentar ya Mas janji. Takutnya Vira bangun mencariku nanti, ucap Sylvia yang akhirnya memberi izin pada sang suami. Iya sayang, jawab Angga tersenyum. Angga langsung turun dari tempat tidur mengunci pintu kamar mereka sekaligus membuka jas, kemeja membuangnya ke sembarang tempat. Sayang terima kasih sudah mau melayani Mas, puas sekali sayang, ucap Angga setelah mencium kening sang istri. Bahu lebar Angga membawa tubuh polos sang istri dalam dekapannya. Dan membawanya bersama ke alam mimpi, mereka terlelap tidur saling berpelukan dengan tubuh polos mereka yang dilanda kelelahan. Di kamar atas Safira terbangun, untung ada Biminah langsung mengajaknya bermain boneka kesayangan Safira. Kalau tak diajak bermain bisa-bisa Safira mencari sang momi yang sedang tidur dengan sang papa.
Sore hari menjelang dua insan di dalam kamar belum juga terbangun dari tidur lelapnya mungkin karena kelelahan sekali membuat mereka pulas sekali tidurnya. Bimina sudah memandikan dan mendandani Safira. Non Fira sudah cantik sekarang saatnya makan sore, ucap Bimina. Bivira mau disuapin sama Momi aja, ucap Safira ya sudah ayo kita turun ke bawah non, biar Momi non Fira yang menyuapi oki ucap Bimina oki bi, jawab Safira saat Safira dan Bimina tiba di bawah tak ada tanda-tanda ada Selvia. Non sepertinya Momi non Fira masih di kamar, ucap Bimina memberitahu. Iya Fira akan panggilkan, pasti Momi di kamar bi, jawab Safira. Safira mengetuk kamar sang Momi, Safira tak tahu kalau sang papa sudah pulang dan berada di kamar bersama sang Momi. Non disuapin bibi aja makannya, sepertinya Momi via tidur, ucap Bimina karena ketukan Safira tak ada yang menyahut. Ya udah deh bibi saja yang suapin Fira. Fira sudah lapar kasihan Momi sepertinya masih tidur kelelahan udah menemani Fira tadi main di kolam renang, cerocos Safira. Bimina tersenyum mendengar kepintaran anak 6 tahun di depannya yang begitu menggemaskan. Bersambung.